Indonesia seringkali mengadopsi strategi aksi preemptif dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, seperti BMKG yang memberikan informasi tentang lonjakan dini tsunami atau risiko gempa yang apakah ada susulan atau tidak. Nah, selanjutnya next slide. Nanti kita cek aja. Selanjutnya ada strategi respon serangan. Nah, strategi respon serangan ini adalah strategi yang ofensif yang mengklaim bahwa tuduhan kesalahan adalah upaya untuk merampas reputasi organisasi oleh penduduk yang lalai atau jahat. Nah, selanjutnya itu ada strategi ancaman. Nah, ancaman tersebut ini merupakan membuat ancaman ofensif lainnya yang melibatkan janji bahwa kerugian akan datang ke penduduk atau pemasok berita buruk. Ancaman bahaya mungkin dalam bentuk yaitu terkait materi strategi respon diversi yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu aplikasi Bahasa yang kita lihat nih, banyak sekali yang menjadi kontroversi yang mungkin akan menyebabkan kelangsungan organisasi yang tidak baik untuk kedepannya. Sehingga organisasi tersebut mengganti namanya agar dapat diterima baik oleh publik. Nah, sekian dari saya kembali kepada moderator. merumuskan tindakan dan strategi responnya. Yang ingin saya itu bagaimana masyarakat yang perlu kalian ambil untuk dapat mengatasi masalah dalam komunikasi internalnya gitu. Terus bagaimana juga kita dapat merespon perubahan yang tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Mira. Kalian perkenalkan, nama saya Sarauda. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya mengenai yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji mengenai strategi aksi. Nah, tadi sudah ada 6 kategori dalam strategi aksi humas proaktif. Nah, ini ada organisasi, aliansi dan kolasi, partisipasi penonton, sponsor, acara khusus, filantropis, strategis. Nah, dari ke-6 tersebut, menurut kelompok penyaji manakah yang paling efektif bagi organisasi dalam mencapai tujuannya? Sekian pertanyaan. Silakan. lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia. Jadi menurut kelompok kami semuanya saling berkaitan, karena kalau ada satu yang tidak dipakai maka dapat mempengaruhi strategi aksi itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa semua aspek kategori ini semuanya saling bergantung dan sama-sama. Citra buruk perusahaan setelah insiden atau kontroversi. Contohnya tadi pada perusahaan skincare ya. Nah, jawabannya itu adalah yang pertama yang kita lakukan sebagai PR itu yaitu respon cepat, mengerti isu dengan cepat dan transparan. Nah, perusahaan skincare ini harus merespon klaim produk yang berbahaya dengan pernyataan resmi dalam beberapa jam setelah klaim itu muncul di medsos mereka.
buruk dari customer aja gitu. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi terarah. Komunikasikan langkah yang telah diambil kepada publik secara jelas dan konsisten di seluruh saluran. Kita tuh sebagai kita harus jelasin kalau misalnya itu produk itu tidak terbukti menggunakan bahan berbahaya, kita tuh harus menjelaskannya. Kita harus ada konvensi pers gitu atau live gitu di akun sosial kita kalau kita nyatakan kalau produk kita itu tidak berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen krisis. Kalau jika perlu, aktifkan tim manajemen krisis untuk mengelola kontroversi dan memulihkan reputasi. Nah, dalam kasus insiden besar, perusahaan skincare itu membentuk tim khusus untuk mengenai apa gitu dampaknya yang dampak buruk yang dia produksi atau dari produk yang dia produksi tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut ini membantu perusahaan skincare atau bisnis lain untuk mengatasi kontroversi dan memulihkan citra baru. Dan saya pembentukan image. Nah, pembentukan image tentunya perusahaan itu ingin image dia itu atau citra dia itu dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi ketika berdasarkan kompetisi itu menjadi efektif nih, tapi lihat dulu faktornya, tujuan dia mengadakan itu apa, audiensnya siapa aja, dan apa sih yang ingin dicapai. Nah, ketika ia ingin misalnya memiliki tujuan tertentu nih, dan ia menyebabkan itu dengan suatu perlombaan atau kompetisi seperti yang saya bilang tadi, ketika itu balance, artinya itu nyambung, terkait dan terikat, dan ketika apa tujuan itu tercapai, sehingga brandnya itu atau mereknya itu untuk meningkatkan citra dia itu menjadi dikenal oleh masyarakat, maka itu bisa dikatakan efektif. Nah, tapi ketika kompetisi yang dia selenggarakan itu tidak kreatif atau mungkin malah menimbulkan citra yang buruk bagi masyarakat yang mengikuti kompetisi tersebut, maka strategi ini dikatakan buruk, tidak efektif. Begitu mungkin lebih kurang. Terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Mirawan. Nah, pertanyaannya itu adalah apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah komunikasi internal dan bagaimana kita bisa merespon perubahan tersebut. Nah, di sini apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah komunikasi internal? Yang pertama itu adalah identifikasi masalahnya. Nah, kita harus tahu nih masalahnya itu apa. Nah, seperti kayak misalkan kurangnya transparansi, saluran komunikasi yang tidak efektif. Nah, jika kita sudah mengetahui inti masalahnya, itu mungkin akan mengatasi komunikasi internal tersebut, masalah komunikasi internal tersebut. Nah, yang kedua itu ada evaluasi struktur komunikasi. Nah, lihat struktur komunikasi tersebut, apakah ada saluran yang jelas atau tidak jelas. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa inti masalahnya itu ada di sana gitu. Nah, yang ketiga ada training komunikasi. Nah, lakukan pelatihan komunikasi internal. Nah, itu kan melibatkan karyawan. Nah, di sana bagusnya kita dukung karyawan itu untuk memberikan saran dan masukan untuk perusahaan tersebut. Nah, di sini pertanyaannya yang kedua itu bagaimana kita merespon perubahan tersebut. Nah, di sini bagaimana kita merespon perubahan tersebut saat organisasi mengalami perubahan seperti restrukturisasi atau pertumbuhan. Pastikan komunikasi internal mengikuti perubahan tersebut. Informasikan karyawan tentang perubahan dan dampak pada mereka dan juga dampak terhadap perusahaan. Nah, apabila masalah komunikasi internal tersebut masih berlanjut, maka produktivitas karyawan itu akan terganggu dan